Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua kembali lagi mau ngobrol ringan, membahas soal video dari channelnya Rio Ferdinand yang ada wawancara ya, atau yang ngobrol bersama Fabrizio Romano dan rekan-rekannya Rio Ferdinand di sana, membahas soal beberapa hal. Tapi yang ingin gua angkat di sini adalah ketika membahas soal Cristiano Ronaldo dan juga beberapa pemain yang dikabarkan tidak happy di Manchester United. Langsung saja. Nomor satu, ini ada pertanyaan kan dari salah satu rekannya Rio Ferdinand di sana menanyakan ke Fabrizio Romano tentang 17 pemain yang tidak happy itu bagaimana ya. Lalu Fabrizio Romano tuh mengatakan sangat wajar. Artinya begini, keadaan ada pemain yang tidak senang di klub itu sangat wajar, terutama di top clubs yang sedang masa sulit, artinya tidak memperoleh kemenangan atau memperoleh kemenangan tapi permainannya tidak bagus. Ini sangat wajar dan selalu begini ya. Ketika itu terjadi maka ada rumor pemain tidak happy, dan ini Fabrizio Romano dan dikonfirmasi oleh Rio Ferdinand yang mantan pemain ya, mengatakan ya ini normal. Lihat saja Juventus, lihat saja Barcelona, sama-sama kan mereka sedang tidak bagus, dan selalu ada rumor bergejolak di kamar ganti dan lain-lain. Fabrizio Romano menambahkan ya, di Manchester United ini dari informasi yang dia dapat, ini masalahnya ini ada di metode latihan. Beberapa pemain ini punya masalah dengan staffnya Ole, ketika masih dengan Ole Gunnar Solskjaer, ya. Mereka memiliki masalah dengan metode latihannya Ole. Dan sekarang dengan staffnya Ralf Rangnick pun mereka juga tetap punya masalah dengan metode latihan Rangnick. Ini beberapa pemain ya. Dan apabila solusinya ini adalah untuk menjual pemain, menurut Fabrizio Romano, nih dengerin ya yang punya usul kan, wah jual. Nah, menurut Fabrizio Romano ini mengatakan di masa sekarang ini tidak mudah untuk menjual pemain. Contohnya atau melepas pemain ya. Contohnya adalah Anthony Martial, di mana dia sudah dikonfirmasi oleh agennya di media bahkan ingin keluar. Rangnick pun sudah mempersilahkan. Sevilla berminat mendatangkan dengan status pinjaman, tapi apa? Tidak sanggup membayar gajinya. Setelah 7 tahun bermain di Manchester United ini meminta klub yang ingin mengambil Martial ini untuk membayar biaya pinjaman plus gaji dia secara full. Dan ini tidak sanggup begitu ya. Dan apa dampaknya? Dampaknya adalah pemain tersebut tidak happy, dan ini kan bisa menjadi energi negatif di kamar ganti. Nah, kalau gue tambahkan kenapa ini bisa terjadi, seperti gue pernah bahas di video gue sebelumnya. Ya ini salah satu buah dari manajemen ketika beralih dari David Gill ke Ed Woodward yang ternyata dicap oleh Louis van Gaal ya, pada saat itu disebut orang yang tidak mengerti sepak bola, dan ini selalu ada dia di zaman dari David Moyes sampai juga dengan hari ini ya, baru Februari nanti digantikan. Dan pada saat itu belum ada John Murtough, belum ada Darren Fletcher ya, hal-hal seperti inilah yang terjadi, dan ini di luar tangan dari manajer David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho. Mereka tidak punya kuasa untuk menentukan seperti kayak gaji dan lain-lain begitu, dan ya buahnya kita terima saat ini ya. Lalu ditanya juga soal masalah Cristiano Ronaldo apakah berada di fase krisis. Fabrizio Romano mengatakan tidak benar. Cristiano Ronaldo ini adalah top profesional yang tidak mungkin ketika di bulan Januari saat ini Cristiano Ronaldo ini berpikir tentang apa yang akan dia inginkan di musim panas tahun ini ketika musim kompetisi selesai. Ini sangat tidak mungkin karena Cristiano Ronaldo adalah seorang pemain yang sangat fokus. Kembali lagi ditanyakan soal masalah 17 pemain yang tidak happy ya, atau dibahas dibahas ya. Disebutkan kalau sangat mungkin kalau media ini cukup berlebihan dalam memberikan informasi, terutama memberikan angkanya ya. Kenapa? Mungkin yang ini mereka bahas ya di video itu, mereka mengatakan mungkin yang tidak happy itu cuma 2, 3, atau 4 pemain kunci. Tapi tentu saja angka ini dilebihkan ya. Dan kalau memang betul ada pemain yang ingin cabut ya, pemain-pemain bintang terutama, biasanya ini ditambahkan oleh Rio Ferdinand, biasanya pemain yang ingin cabut ini biasanya dijauhi sama pemain yang lain ya, karena yang mereka tidak suka loh nih pemain ini ingin cabut, diartikan tidak ingin berjuang bersama-sama lagi. Kalau seandainya Cristiano Ronaldo ingin cabut ya, pasti hal ini terjadi. Pasti akan ada kekacauan di dressing room karena pengaruh dari Cristiano Ronaldo itu sendiri. Dan ya kembali seperti tadi dikatakan, kalau memang ada pemain kunci biasanya yang ingin cabut, maka biasanya akan disingkirkan oleh pemain-pemain yang lain.
Cristiano Ronaldo ini tidak banyak info soal dia selain hal yang positif. Contoh, ketika Lee Grant bilang ya nggak ada pemain lain yang sekarang ini yang mengambil hidangan pencuci mulut semenjak Cristiano Ronaldo datang, dan ini kan merupakan hal yang cukup bagus bagi perkembangan pemain ya, bagi keadaan pemain paling tidak secara fisik. Dan again ditambahkan juga oleh Rio Ferdinand, kalau seandainya ada pemain yang ingin cabut, biarkan ya bermain untuk Manchester United ini adalah sebuah keuntungan dan juga sebuah kebanggaan. Bahkan Rio Ferdinand menambahkan, saya tidak mengerti nih ada pemain yang ingin keluar dari Manchester United. Kalau dia tidak bisa bermain, artinya dia tidak punya menit bermain yang cukup banyak, ya normal kalau dia ingin cabut. Tapi kalau seandainya pemain masih punya peluang untuk bisa bermain atau memiliki menit bermain yang cukup banyak, ya kenapa mereka ingin cabut begitu ya? Ini menurut Rio Ferdinand tidak masuk akal. Rio Ferdinand juga memberi contoh soal kasusnya Wayne Rooney yang mau cabut ke Manchester City pada saat itu ya. Apa yang terjadi, pemain lain nggak suka dengan hal tersebut, apalagi pindahnya adalah ke Manchester City. Tapi Rio Ferdinand memahami mungkin pada saat itu dia masih muda dan cukup emosional ya si Wayne Rooney ini. Tapi apa yang terjadi setelah dia menyadari kekeliruannya, lalu Wayne Rooney tanda tangan kontrak perpanjangan dengan Manchester United, yang dia lakukan pertama adalah dia meminta maaf kepada seluruh pemain yang ada di dressing room. Menurut Rio Ferdinand lagi ya, di video tersebut, di masa sulit ini setidaknya ada dua tipe pemain. Nomor satu adalah tipe pemain kayak Donny van de Beek ya, dimana ya oke, dia tidak memiliki waktu menit bermain yang banyak, dia tetap berlatih dengan bagus ya kan. Dan untuk pemain seperti ini, kalau seandainya dia ingin cabut sangat bisa dimengerti. Bahkan pemain atau ya orang-orang lain mendukung ya, karena ya dia sudah membuktikan attitude-nya bagus, profesional yang bagus, jadi ya sudah dengan baik-baik. Atau nomor dua, ada pemain yang justru berbuat kerusakan. Artinya dia tidak mendapatkan yang diinginkan, lalu dia membuat kerusakan ya, bocorin ke media tentang suasana dressing room dan juga lain-lain, dan ini membuat tim tidak stabil. Menurut Rio Ferdinand, pemain-pemain seperti ini harus diselesaikan oleh manajer, harus cabut ya. Dan menurut Rio Ferdinand lagi, ini adalah masalah dari Manchester United selama beberapa tahun terakhir, di mana klub ini membiarkan pemain-pemain tersebut masih berada di dalam tim lah. Ini gua nggak tahu siapa ini ya, kok sepertinya semakin menjurus. Artinya yang disebutkan itu cukup struktur tapi tidak menyebut nama. Silakan ya ditebak-tebak, bisa drop di kolom komen ya siapa kira-kira. Lalu diberikan juga tambahan informasi soal Paul Pogba. Ini informasi sedikit ya, Paul Pogba. Kalau ada dua sumber. Pertama adalah ada yang bilang kalau ternyata sumber mengenai tawaran 500.000 per minggu itu adalah berita palsu atau berita bohong ya, tidak betul. Walaupun ada sumber lain juga yang mengatakan, ini dibahas di video tersebut ya, kalau seandainya tawaran itu betul datang 500.000 per minggu datang, maka Paul Pogba akan tanda tangan langsung kontraknya. Wah, gue jadi berpikir apakah 500.000 itu adalah permainan? Artinya sengaja dipanaskan, angkanya dibuat ya kan, sengaja dibuat rumor tersebut dengan harapan mungkin Manchester United mau termakan isu tersebut dan menawarkannya ke Paul Pogba. Ya semua ini bisa saja. Maaf ya, kali ini gue mulai agak sedikit berasumsi, tapi bisa juga tidak. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di sana karena kan ya cukup luas sekali. Dan pendapat gue again soal ini ya, pembahasan Fabrizio Romano dan juga Rio Ferdinand tentang ya pemain yang tidak happy dengan Cristiano Ronaldo. Gue pikir sih dari informasi yang disebutkan memang betul pastinya ya, di tim-tim besar, tim-tim top itu kalau sedang dalam masa sulit, artinya keadaan tidak bagus, hasil tidak bagus, ya pastinya adalah pemain yang tidak senang ya. Baik itu tidak senang dengan kondisi tim yang hasilnya tidak sesuai dengan diharapkan ya kan, dia pastinya ingin dong tim itu selalu menang ya kan, bermain bagus dan lain-lain, dan ini tidak sesuai kan hasilnya, wajar kalau dia kecewa, tidak suka, tidak happy ya kan. Apalagi pemain-pemain yang menit bermainnya kurang juga, ini wajar. Cuman yang tidak wajar adalah kalau gue ambil dari apa yang mereka bicarakan, yaitu adalah bagaimana pemain ini bersikap. Kalau seandainya pemain ini bersikap secara wajar, artinya ketidak-happyan atau ketidaksukaannya itu ditempatkan pada tempatnya, itu oke-oke saja. Karena again, tidak happy itu menurut gue salah satu unsur yang sangat manusiawi. Tinggal bagaimana merefleksikannya ya kan. Nah, kalau seandainya justru membuat gaduh ya kan,
membuat tidak stabil dressing room, justru koar-koar di media dan lain-lain. Dan inilah yang menurut gue yang selama ini jadi masalah di Manchester United. Lalu soal masalah Anthony Martial, gaji tadi gue udah singgung kan, inilah buah dari salahnya manajemen Manchester United yang sudah berlangsung bertahun-tahun semenjak paling tidak ganti ya, dari David Gill ke Ed Woodward. Terlalu sering lah hal-hal demikian ini terjadi di Manchester United. Dan soal masalah Cristiano Ronaldo, menurut gue ya jelas dia seorang pemain yang sangat-sangat profesional, ingin membantu tim, dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano dan juga Rio Ferdinand ya, menganggap bahwa lagi-lagi Cristiano Ronaldo ini adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari problem di Manchester United saat ini. Kurang lebih demikian. Kalau seandainya ada pendapat lain, kritik, saran, seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa sholat, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya.